Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Entitled People. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Pembuli di sekolah mencoba menjatuhkanku. Aku mematahkan tangannya dan membuatnya dikeluarkan. Dan Evil Mama Bear membuat seorang guru dipecat. Karena postingan terakhir yang kubuat agak membuat depresi, inilah cerita yang agak di luar kebiasaanku. Karena sebagian besar yang harus aku ceritakan tentang ibu dan saudara perempuanku yang sangat buruk. IMB sebagai mak-mak jahat alias mamaku. Tapi yang satu ini sedikit berbeda. Ini adalah salah satu dari beberapa kali ibuku melakukan sesuatu yang baik untukku. Kalau dipikir-pikir, itu kebanyakan hanya Karen melawan Karen. Dan seandainya aku tidak menjalani kehidupan dengan omong kosong semacam ini di dalamnya, aku sendiri tidak akan mempercayai banyak hal ini karena ini adalah stereotip yang sangat berlimpah. Selain ibuku yang benar-benar bekerja keras, fakta bahwa seorang guru jahat dalam hal ini masih membuatku kesal. Guru seharusnya menjadi orang baik yang bisa kalian percayai. Dan untungnya, aku hanya memiliki satu guru yang buruk sepanjang waktu di sekolah. Di sekolah dasar, aku berurusan dengan pembuli yang akan kami panggil Tina untuk ini. Dia besar dan kuat untuk seorang gadis seusianya, dan suka memukul wajah ke orang lain. Dia memiliki sekelompok anak-anak yang secara teratur mengikutinya. Terlebih lagi, bibinya adalah salah satu guru di sekolah, dan merupakan salah satu guru yang berjaga selama jam makan siang, dan di taman bermain mengawasi anak-anak saat istirahat. Jadi, Tina lolos dengan banyak hal karena bibinya tidak pernah menghentikannya. Hal yang paling disukai Tina adalah mencuri makanan dari anak-anak lain di kantin, terutama makanan penutup, dan ini membuatnya pemakan berat. Jadi dia menggunakan berat badannya untuk mendapatkan banyak hal. Dia suka memilih anak-anak yang dia pikir tidak akan melawan, tetapi biasanya menghindari anak-anak yang terlalu besar. Ada seorang pria di lingkunganku yang kami sebut Troy. Dia sekitar 5 tahun lebih tua dari aku, dan mengambil seni bela diri defensif. Dia menunjukkan kepada aku bagaimana melakukan beberapa gerakan jika aku berurusan dengan intimidasi. Salah satu gerakan khususnya adalah berjongkok, dan kemudian melompat dan memukul dagu lawan kalian untuk membuat mereka bingung. Tetapi sebagian besar dari apa yang diajarkan Troy kepadaku adalah bagaimana cara menghindar. Dia menunjukkan kepada aku cara menyingkir setiap kali seseorang melemparkan pukulan atau tendangan. Dia juga menunjukkan kepada aku bagaimana melakukan beberapa grapple dan lemparan dasar menggunakan momentum. Aku tidak bisa cukup berterima kasih kepadanya untuk keterampilan itu, karena mereka membantu 1 atau 2 kali selama hidupku. Sekarang pindah kembali ke si Tina pengganggu. Dia segera memutuskan bahwa aku adalah target berikutnya suatu hari saat makan siang, ketika dia mencoba mencuri cangkir puding coklat milikku. Aku lebih besar darinya, jadi dia biasanya meninggalkanku sendirian. Tapi kurasa dia entah bagaimana mengira dia akan mengetesku dan mengejarku selanjutnya. Dia terang-terangan meraih cangkir puding dan aku hanya mendorong tangannya. Dia mencoba lagi dan aku menolak untuk membiarkan dia mengambilnya. Dia mencoba memukulku, tetapi aku meraih lengannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia lebih baik meninggalkanku sendiri, atau itu tidak akan berakhir baik untuknya. Dia benar-benar mendengus padaku dan berkata bahwa dia akan membuat bibinya membuatku dalam masalah. Tapi aku tidak menunjukkan rasa takut akan hal itu. Jadi dia mendekat dan merayuku dengan mengatakan adik perempuanku akan jadi karung tinju yang bagus untuknya jika aku tidak melepaskan puding. Aku tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia meletakkan satu jari pada adik perempuanku, dia harus berurusan denganku dan ibuku yang gila. Dan itu tidak akan berakhir baik untuknya. Tina mengejutkanku dan berkata dia akan kembali dan berurusan denganku nanti. Kemudian saat istirahat, dia menyelinap ke arahku dengan bola tambatan dan memukul kepalaku dengan tinjunya. Itu benar-benar menyakitkan. Tapi aku melakukan seperti yang ditunjukkan Troy dan berjongkok sementara. Tina mencoba meratap padaku. Lalu aku melompat kembali dan memukul dagunya dengan keras. Aku berlari untuk berdiri tepat di samping dinding di dekatnya. Segera setelah dia cukup pulih, Tina berlari ke arahku menyerang seperti badak yang marah, siap melakukan pukulan lari. Aku melangkah keluar dari jalan dan dia berlari tinju pertama tepat ke dinding. Tina berteriak kesakitan, dan semua anak lain yang bersamanya berhamburan. Bibi Karentina datang berlari dan meniup peluit begitu keras sehingga tergagap. Dia mencoba berbicara dengan Tina,
tetapi tidak banyak yang keluar darinya selain, "Itu dia!" Jadi Bibi Tina mencengkram lenganku dan menyentakkanku dengan sangat keras agar tidak terlihat, dan kemudian benar-benar meletakkan tangannya di tenggorokanku untuk mengancamku. Berikut ini cukup diparafrasekan dari apa yang aku ingat seperti lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi aku pikir itu cukup dekat, dan aku akan menyebut Bibi Tina sebagai TA. TA, apa yang telah kamu lakukan kepada keponakanku? Dasar goblok. Aku, aku hanya membela diri. TA melihat guru lain berlari ke arah kami dan melepaskanku. Tetap di sana kamu bocil. Aku akan berurusan denganmu nanti. TA menjaga Tina, sementara guru yang lain menggiringku ke kantor kepala sekolah. Ayahku tidak bisa pulang kerja, jadi ibuku dipanggil. Aku takut akan hal ini, karena aku mikir dia tidak akan pernah membelaku. Terutama karena itu adalah seorang gadis yang aku bela diri. Tetapi kemudian aku punya ide yang benar-benar berhasil, padahal itu pertaruhan. Begitu ibuku masuk ke kantor, dia tampak kesal, dan hal pertama yang dia lakukan adalah berteriak padaku. Ibuku berlari ke arahku sambil menunjuk wajahku. Kamu berkelahi dengan seorang gadis. Apakah kamu tidak punya sopan santun? Laki-laki jangan pukul perempuan. Itu salah. Aku mencoba berjudi. Tapi Bu, dia mencoba mencuri dariku. Dia memukuli aku. Dan dia bilang dia akan memukuli adikku karena aku tidak akan membiarkan dia mengambil makananku. Ibuku? Apa? Dia mengancam putri kecilku? Sekretaris kantor membungkam kami berdua, dan aku berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan kisah lengkap tentang apa yang terjadi pada ibuku sebelum kami diantar oleh kepala sekolah ke kantornya. TA segera menemui kami di sana dengan tatapan ingin membunuh seseorang di wajahnya. TA menunjuk ke arahku dengan marah. Bocil itu mematahkan tangan Tina. Dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit sekarang karena dia. Tapi aku hanya membela diri, dan dia memukul dinding sendiri. Ibuku berdiri by one dengan TA. Ya, mungkin dia pantas mendapatkannya, karena mengolok-olok Kregel dan mengancam akan menyakiti putri kecilku. TA tampak terkejut bahwa seseorang benar-benar menantangnya dan sama seperti Karen, seperti dirinya sendiri. Ibuku menyodok TA dengan keras. Sekarang, dengarkan di sini. Adalah tugas Kregel untuk memastikan bahwa tidak ada yang terjadi pada putri kecilku. Di sini, di sekolah. Dan jika ada orang di sini yang menyinggungnya karena itu, maka bantulah aku. Mereka akan diusir atau dipecat. Apakah kamu tahu siapa suamiku? Dia pemilik perusahaan XYZ, dan dia memiliki koneksi di mana-mana. Jadi sebaiknya kamu mundur. Kepala sekolah, semuanya tenang. Ibuku, tidak. Aku tidak akan tenang sampai ada keadilan di sini. Pelacur ini mencekik leher anakku hanya karena dia membela diri. Aku ingin kamera diperiksa, dan aku ingin polisi di sini sekarang. Kepala sekolah tampak seperti bola stres. Ibuku mengeluarkan HP-nya dan mengatakan bahwa pihak sekolah akan menelpon polisi atau dia akan melakukannya. Jadi kepala sekolah melakukannya. Kami menunggu di kantor utama selama hampir 2 jam, sementara polisi memeriksa rekaman kamera. Itu tidak hanya menangkap serangan Tina padaku, tetapi juga TA meletakkan tangannya di tenggorokanku. Dia dikiring keluar dengan tangan diborgol dengan kepala tertunduk. Setelah itu, aku memberitahu kepala sekolah tentang beberapa anak lain bahwa Tina telah melakukan bullying. Kepala sekolah berbicara dengan mereka semua, dan mereka memberitahunya tentang lebih banyak anak. Dan anak-anak itu memberitahunya lebih banyak lagi. Minggu berikutnya, kabar di sekitar sekolah adalah Tina dikeluarkan. Dari orang tuaku, aku diberitahu bahwa TA dituntut atas penelantaran dan pelecehan anak, dan tidak lagi diizinkan bekerja dengan anak-anak. Aku tidak melihat Tina lagi, sampai kami berdua berakhir di SMA yang sama. Kami tidak saling mengenal, pada awalnya sampai Tina mendengar namaku saat makan siang. Dia berdiri dan berjalan keluar dari kafetaria ketika aku memperkenalkan diri. Setelah itu, dia menjauhiku. Tapi dia menatapku dengan tatapan jahat setiap kali kami berada di kelas yang sama bersama. Aku tidak peduli. Pada titik ini, aku tidak takut padanya. Dan dia tahu itu. Aku akan mendapatkan otot yang layak dari semua pekerjaan sampingan yang aku lakukan secara teratur. Aku pikir mengintimidasi dia sedikit. Dia juga tidak mencoba menggertak siapapun lagi. Tidak ada yang tersisa untuk melindunginya jika dia melakukannya. Dan dia hanya memiliki sedikit teman. Namun, ketika aku mendapatkan mobil pada usia 16 tahun, aku melihat mulutnya ternganga saat aku berkendara dari sekolah pada hari pertama aku mengendarainya di sana.
Aku hanya memberinya lambaian tangan dan terus berjalan. Pada tahun ajaran berikutnya, dia tidak kembali, dan aku tidak melihatnya lagi sejak itu. Cerita kedua, Subway Karen kesal kuponnya ditolak, karena itu gambar dari Google. Aku bekerja di Subway sudah sekitar 2 tahun sekarang. Subway juga memiliki es krim Goodreads, di mana beberapa dari kalian mungkin tahu telah ada sejak lama sebelum bergabung dengan Subway. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya hari biasa untuk melakukan persiapan dan membuat sandwich ketika dia masuk. Dia adalah seorang wanita pendek kekar dengan rambut biru cerah dengan potongan rambut klasik Karen. Jadi begitulah dia akan dipanggil. Aku akan disebut sebagai Pisces, seperti nama username-ku. Dan rekan kerjaku akan disebut rekan kerja. Jadi Karen masuk, dan aku berjalan ke sisi Goodreads untuk membantunya. Dia memesan banana split ukuran biasa dengan cara biasa. Setelah aku membuatnya, dia mengangkat teleponnya dan bertanya, "Karen, bisakah aku menggunakan ini?" Di HP-nya ada gambar kupon Goodreads dari tahun 1900-an, digambar Google. Pisces, Bu, itu hanya gambar, dan bahkan jika ibu memiliki kupon yang sebenarnya, itu sudah ketinggalan zaman, dan kami hanya menerima kupon dari sisi Subway. Dia menjadi marah dan kesal. Aku tahu dia melototiku melalui kacamata hitamnya. Karen, lalu apa penawaranmu untuk es krim? Pisces, satu-satunya kesepakatan untuk es krim adalah waffle kerucut pada hari Rabu, di mana mereka mendapat diskon $1. Tapi itu hanya pada hari Rabu. Kataku berharap ini akan segera berakhir. Karen, kalau begitu aku akan mengambil kerucut waffle juga. BTW, itu hari Jumat. Aku membuat kerucut waffle dan menyerahkannya kepadanya sebelum membawanya ke kasir untuk membayar es krim. Pisces, baiklah, itu sekitar $7, Bu. Dia kemudian mendapatkan ekspresi ini di wajahnya seperti seseorang mengencingi oatmeal-nya. Karen, aku pikir kerucut waffle adalah $1. Dia mengatakan ini dengan cukup menuduh dan tersinggung. Pisces, Bu, aku sudah menjelaskan bahwa itu hanya ada pada hari Rabu, dan ini hari Jumat. Karen, aku pikir karena kamu tidak mengizinkanku menggunakan kuponku, kamu akan memberiku harga hari Rabu. Pisces, tidak seperti itu, Bu. Dan ibu memiliki gambar dari Google, bukan kupon. Karen, aku ingin berbicara dengan siapapun yang bertanggung jawab. Aku menelpon rekan kerjaku yang merupakan asisten manajer. Aku dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi, kemudian pergi untuk membuatkan seseorang yang baru saja datang dengan sandwich. Setelah kembali ke urutan keempat antara rekan kerjaku dan Karen, dia pergi dengan marah setelah membayar. Aku bertanya kepada mereka apa yang terjadi di antara mereka, dan rupanya Karen mengeluh aku tidak akan mengambil kuponnya yang pada dasarnya rekan kerjaku mengatakan hal yang sama denganku. Kemudian juga harus menjelaskan bahwa ini hari Jumat, bukan Rabu. Karen membayar es krimnya dan pergi sambil berkata bahwa dia tidak akan pernah kembali ke sini lagi, seolah-olah itu adalah ancaman. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.